Suamiku pewaris utama. Bab 110. Balas dendam para wanita. Hia. Teriaknya kuat, dan buk. Ark. Teriak Sagara keras, sambil memegang selangkangannya, yang ditendang dengan kuat oleh Anjani, dilandasi rasa marah dan tersinggung yang teramat sangat besar tersebut. Itu yang orang katakan teknik pemutus keturunan. Ucap Anjani masih dalam raut wajah kesal tapi terlihat puas. Ark. Dasar wanita iblis. Bisa-bisanya kau memperlakukanku dengan cara begini. Teriak Sagara keras dalam kesakitannya itu. Kau pantas mendapatkannya. Jawab Anjani marah, kemudian menendang dada Sagara kuat-kuat. Buk. Tubuh Sagara terdorong dan bergeser beberapa langkah. Saat dia sedang duduk kesakitan itu, tak lama kemudian ambruk ke tanah, berguling-guling kesakitan, tapi belum mati atau pingsan juga. Hebat juga daya tahan tubuhmu ya. Coba rasakan yang ini. Ucap Anjani dengan rasa kesal yang terlalu besar itu. Tunggu Kak. Teriak seorang pengawal wanita pada Anjani dengan suara keras. Kenapa kau menghentikan langkahku Fenty? Tanya Anjani marah. Kakak tenang saja. Bukankah kakak sudah melampiaskan kekesalan kakak padanya? Sekarang giliran kami dong. Jawab Fenty dengan sikap cueknya itu. Lalu apa yang akan kau lakukan padanya? Tanya Anjani penasaran. Kakak lihat saja apa yang akan aku lakukan sebentar lagi. Jawabnya penuh teka-teki. Adik Fanny, kemarilah. Ucap gadis pengawal yang bernama Fenty itu dengan intonasi tinggi. Siap Kak. Jawab Fanny patuh, kemudian mendekati teman seangkatannya itu dengan langkah cepat. Orang ini tadi mengatakan, kita wanita sialan. Menurutmu apa yang harus kita lakukan padanya? Tanya Fenty dengan sikap acuh tak acuh, sambil menyeringai buas ke arah Sagara. Apa yang akan kalian lakukan? Jangan berani macam-macam. Aku cucu kesayangan kakek Aminata, pengusaha sekaligus ketua gangster kota C, juga kota di sekitarnya. Ucap Sagara cepat, mencoba menakut-nakuti keduanya, agar tidak bertindak di luar batas. Hehehe. Kau tenang saja tampan. Aku bukan ingin memberi hukuman, tapi akan memberi kenikmatan yang tiada taraf padamu. Jawab Fenty terus terang. Jangan macam-macam. Pergi. Pergi. Jawab Sagara ketakutan, ketika melihat seringai buas di wajah gadis-gadis itu, sambil berangsur menjauh seakan mau lari. Ini tidak menyakitkan tampan. Percayalah. Kau cukup diam dan berbaring saja di tanah. Pejamkan matamu, dan rasakan saja, betapa lembutnya sentuhan jari-jari wanita sialan ini. Aku jamin dalam sekejap kau akan keluar. Ucap Fenty sambil merintih manja. Tidak. Tidak. Aku tidak mau. Cepat pergi dari hadapanku. Teriak Sagara semakin ketakutan. Percayalah. Ini tidak akan membuatmu sakit, tapi malah membuatmu merasa bagai terbang ke surga. Jawab Fenty masih dengan sikap genitnya itu. Erik, Anjani dan ratusan pengawal yang melihat kelakuan temannya tersebut, menjadi tertawa geli, karena mereka tahu apa yang akan dilakukan oleh temannya itu. Ini kesempatan bagi mereka, melihat Fenty yang cukup berani itu. Sambil menunggu kegiatannya, dada mereka terutama yang masih bujangan, menjadi berdebar tidak menentu, dan sudah membayangkan gerakan erotis yang akan dilakukan oleh Fenty, yang cukup cantik dan aduhai tersebut. Serasa tidak sabar mereka menunggu kegiatan dari sahabatnya, yang mereka nilai terlalu lama itu. Maka dengan tidak sabar, teman-temannya berteriak menyemangati Fenty dan temannya tersebut, untuk melakukan kegiatan yang sudah ditunggu-tunggu oleh mereka. Tunggu apa lagi Van? Cepat raih kenikmatan pada alat orang itu. Kami sudah tidak sabar melihat aksimu yang sangat memukau tersebut. Teriak teman laki-lakinya dengan penuh semangat.
Apakah kalian sudah tidak sabar melihat gerakanku? Tanya Venti dengan suara keras. Ya, jawab mereka penuh semangat. Ada-ada saja kelakuan si centil itu. Ucap Anjani pada suaminya. Biarkan saja. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh bawahan mu yang genit tersebut. Jawab Erik cuek. Ada maunya. Dasar laki-laki. Respon Anjani kesal. Hehehe. Respon Erik malu-malu. Ayo tampan, berbaringlah dengan baik. Kami akan memberikan kenikmatan yang tiada taraf padamu. Ucap Venti sambil mendesah manja, dan melakukan gerakan erotis di depan Sagara yang ketakutan itu. Fanny. Cepat kau buka celana orang ini, dan baringkan dia di tanah, agar aku bisa melakukan tugasku. Ucap Venti memberi perintah. Baik. Jawab Fanny patuh, kemudian berjalan mendekati Sagara, dan berusaha membuka celana panjangnya dengan paksa. Apa yang akan kalian lakukan? Aku tidak mau. Aku tidak mau. Teriak Sagara semakin takut, sampai badannya bergetar karena menahan ngeri. Dengan sekuat tenaga dia bertahan dan memberontak, dari tarikan tangan Fanny atas celana panjangnya itu. Tapi apalah daya, kekuatannya sudah hilang dan tidak kuasa lagi menahan perlakuan dari gadis-gadis tersebut. Kini tubuh bagian bawahnya sudah hampir terekspos, yang tinggal hanya pakaian dalamnya saja. Dengan menahan malu, Sagara masih berteriak lantang dengan berkata, "Dasar perempuan sialan. Iblis. Perempuan tidak tahu malu dan tidak punya etika." Teriak Sagara sekuat tenaga. Benarkah? Bukankah kau menyukai wanita sialan seperti kami? Bahkan berniat memakai kami 1 atau 2 malam. Tapi jangan menunggu malamlah, sekarang juga boleh. Kami sudah tidak sabar untuk melakukannya, jadi kami akan memberikan kenyamanan itu padamu sekarang juga. Jawab Fanny dengan entengnya. Aku tidak mau. Tidak mau. Teriak Sagara ketakutan. Sudah terlambat. Respon Fanny dan Venti bersamaan, kemudian menaiki bagian bawah Sagara, dan menggoyang-goyangkannya cukup lama. Tapi tiba-tiba, crash. Arkhe. Teriak Sagara kuat-kuat, sambil berguling-guling di tanah dan seperti kerasukan barang gaib. Benda sakti miliknya yang sudah pecah kedua pengawalnya itu, terpotong sampai ke dasar, dan meninggalkan bagian tumpul yang berdarah, mengalir deras tiada henti. Rasakan pembalasanku manusia hina. Berani-beraninya kau mengataiku sialan. Sekarang siapa yang sebenarnya sialan? Teriak Venti marah. Kau pikir aku akan diam saja, melihat perlakuanmu pada kami? Jangan harap. Sekarang pergilah kau ke neraka. Jelep. Jelep. Sadis. Koor dari teman-temannya bersamaan. Tiada lagi suara teriakan terdengar dari mulut Sagara, karena dia sudah dihabisi, dan menggelinding jauh mendekati tempat Anjani berdiri, lalu buk. Kepala yang sudah terlepas, masih juga ditendang kuat-kuat oleh Anjani, hingga terpental jauh, dan menabrak mobil mewah itu. Tidak ada perasaan takut, risih atau khawatir, karena telah menghabisi nyawa orang lain. Bagi mereka, hal itu sudah biasa, karena mereka dilatih untuk tidak kenal takut dan ragu-ragu. Maka ketika menganiaya Sagara yang sudah tidak berdaya itu, tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Dengan entengnya mereka mempermainkan tubuh mayat itu, dengan memberi harapan palsu, dan menggodanya dengan gerakan, serta kata-kata yang menggoda iman. Angkat jasad-jasad itu, dan masukkan ke dalam mobil. Lalu bawa mereka ke tempat jauh. Perintah Erik tegas. Buang jasad mereka ke dalam jurang. Tapi sebelumnya, siram tubuh mereka dengan minyak, lalu bakar hingga tidak tersisa. Perintahnya lagi. Baik. Jawab sebagian anak buahnya serempak.
Kemudian mengangkat jasad Sagara dan anak buahnya itu, lalu dimasukkan ke dalam mobil mereka. Tak lama kemudian, tempat kejadian perkara telah bersih dari kekacauan, dan tidak ada lagi sisa-sisa pertarungan, apalagi darah. Semuanya telah dibersihkan dengan teliti. Setelah pekerjaan mereka selesai, barulah akses keluar masuk kota dibuka. Sebelumnya dalam radius 800 meter, jalan masuk dan keluar ke kota Golden City, telah diblokir oleh anak buah Eric, hingga orang-orang tidak bisa keluar masuk ke dalamnya. Hal itu sengaja dilakukan, agar orang-orang yang ada di dalam kota maupun yang ada di luarnya, tidak mengetahui apalagi melihat kejadian tersebut. Kini kota emas atau Golden City, aktivitasnya telah kembali normal, dan seperti tidak pernah terjadi sesuatu sebelumnya. Perang. Cangkir keramik yang dipegang oleh Aminata yang berisi air teh tiba-tiba terjatuh, dan menimpa kakinya, hingga membuat kulitnya melepuh. Ada firasat apa ini? Kenapa tanganku tiba-tiba bergetar dan seperti tidak mampu mengangkat cangkir itu? Batin Aminata dalam hati. Apakah ini ada kaitannya dengan cucuku? Tapi tidak mungkin. Dia dan pengawalnya adalah orang-orang kuat dan terpilih. Tidak mungkin mudah untuk dihabisi, atau ada orang yang berani mencari gara-gara dengannya. Aku yakin ini hanya perasaanku saja, yang terlalu ketakutan setiap kali cucu kesayanganku itu pergi kemana-mana. Ucapnya lirih pada diri sendiri. Ah, mungkin akan lebih baik jika aku meneleponnya saja. Sekaligus menanyakan perkembangan usahanya itu. Ucap Aminata dengan sorot mata berbinar-binar. Tak lama kemudian, nomor yang dihubungi olehnya tersambung, dan dia menunggu cucunya mengangkat telepon darinya. Tapi sekian lama ditunggu, nomor yang dihubungi tidak diangkat juga. Kesal dengan usahanya yang gagal, sekali lagi Aminata mencoba menghubungi nomor cucunya. Tapi jawaban yang dia terima malah membuat jantungnya serasa mau copot. Cucumu sedang istirahat. Dan sekarang sedang diantarkan ke neraka. Jawab orang yang ada di seberang sana dengan nada tinggi. Klik. Tiba-tiba saja sambungan teleponnya mati, dan tidak bisa dihubungi lagi. Hal itu bisa terjadi, karena komandan yang membawa jasad Sagara serta anak buahnya itu, memerintahkan pada anak buahnya, agar handphone milik mereka dimatikan, karena nanti akan dibakar bersama dengan jasad pemiliknya. Aneh. Kenapa orang lain yang mengangkat teleponku? Dan tadi mengatakan bahwa cucuku sedang istirahat. Batinnya dalam hati. Atau jangan-jangan. Teriaknya keras dengan ekspresi khawatir, lalu pergi dengan langkah tergesa-gesa menuju entah kemana. Sementara itu di sebuah desa yang cukup terisolir. Hendy dan rombongannya telah sampai ke sana, dan sekarang sedang berbincang-bincang dengan Gentala, gurunya tersebut. Di hadapan mereka, juga duduk lusinan guru-guru, serta ratusan murid-murid perguruan yang sedang mendengarkan arahan dari Gentala. Pertama yang harus saya ucapkan adalah, selamat datang pada rombongan Tuan Birawa, terutama pada calon pewaris perguruan, serta pewaris wahyu takwa, ilmu tertinggi di perguruan ini. Kedua yang perlu juga kami sampaikan adalah, rasa terima kasih kami pada Tuan semua orang-orangnya, yaitu Hendy Mahesa Birawa, yang merupakan pemilik Birawa Group, sekaligus murid pertamaku. Karena kehadirannya telah membawa perubahan besar pada perguruan kita. Tempat yang semula usang dan terlihat kumuh, kini telah berubah menjadi satu tempat yang sangat bagus dan baru walaupun belum selesai seluruhnya. Dengan adanya ini semua, kedepannya kita berharap, agar perguruan ini semakin dikenal oleh masyarakat, bahkan jika perlu oleh dunia. Ucap Gentala panjang lebar dan penuh semangat. Sebagai murid pertamaku, tentu saja kalian yang ada di perguruan ini, harus menghormati kakak pertama kalian, termasuk juga guru-guru yang ada di sini. Ucapnya kemudian.
Aku ingin tahu seberapa hebat orang yang dipanggil Hendy itu. Sudah terlalu muak aku mendengar pujian yang dialamatkan padanya. Setelah ini, aku akan menantangnya secara terbuka. Jika dia menang, maka aku akan mengakui bahwa dia memang pantas menyandang gelar kakak pertama, sekaligus pendekar kuat. Tapi jika dia kalah, maka dia berikut orang-orangnya harus hengkang dari tempat ini, karena dengan kehadiran mereka, niatku untuk menguasai perguruan ini bisa gagal. Kau tunggulah Hendy. Aku akan membungkam mulut besarmu itu, juga menghajarmu. Ucap seorang murid utama, sekaligus guru muda di perguruan tersebut yang bernama Danu, dengan ekspresi penuh kebencian, tapi hanya didengarnya sendiri. Sekarang mari kita dengarkan, apa yang akan disampaikan oleh senior kalian ini. Silakan Hendy. Ucap Gentala cepat, sekaligus perintah tegas buat Hendy. Tanpa membuang waktu lagi, Hendy mengerjakan perintah dari gurunya tersebut. Tapi sebelum dia bangkit berkata dalam hati. Di antara orang yang ada di sini, aku seperti merasakan, ada aura kebencian yang cukup besar dan diarahkan padaku. Batin Hendy dalam hati, sesaat sebelum ia berdiri. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas sambutannya. Di sini aku cuma ingin menyampaikan, jika ada yang masih ragu atas perkataan guru tentangku, silakan mengikutiku ke arena tarung. Aku ingin melihat, seberapa besar kekuatan orang itu. Ucap Hendy tiba-tiba, hingga mengejutkan hati semua orang. Tak lama kemudian dia keluar dari dalam ruangan itu, dan berjalan cepat menuju arena tarung, yang memang sengaja dibangun olehnya di perguruan itu. Karena penasaran, semua orang mengikuti langkah Hendy, terutama Tuan Birawa, Ivory, Dragon, Iron dan yang lainnya, termasuk juga 150 orang pengawal elit, serta beberapa orang komandan utamanya. Gentala dan guru-guru lain juga merasa penasaran, siapa sebenarnya orang yang dimaksudkan oleh penguasa Birawa Group itu. Hingga nekat ingin menantang Hendy, yang notabene-nya adalah senior mereka. Danu yang tadi menantang Hendy dalam diam juga terkejut. Dia tidak menyangka, kalau Hendy bisa mendengar apa yang diucapkannya dalam diam itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur, mau tidak mau dia juga harus keluar untuk melayani tantangan Hendy tersebut. Setelah semuanya sampai di arena tarung, Hendy tanpa ragu-ragu lagi naik ke atas panggung yang cukup lebar itu, kemudian mengedarkan pandangannya pada wajah setiap orang. Ketika dia melihat wajah Danu, Hendy segera berkata, "Kamu yang ada di sana, naiklah. Aku tahu kamu sangat penasaran denganku, hingga membuatmu ingin menantang juga menghajarku. Bukankah begitu?" Ucap Hendy tiba-tiba. Semua orang mengalihkan pandangan mereka pada sosok yang ditunjuk oleh Hendy, dan mendapati, ternyata orang yang dimaksudkan oleh Hendy itu adalah Danu Satya, murid utama sekaligus guru muda di perguruan tersebut. Gentala yang menyadari kecerobohan juga kekurang ajaran muridnya itu menjadi marah. Dia memang mengetahui bahwa sifat muridnya ini memang kurang baik. Selalu menganggap bahwa dialah yang paling hebat dan kuat. Pembawaannya pun dalam keseharian selalu mau menang sendiri. Sudah banyak kali dia berbuat masalah, bahkan berani menantang guru-guru lain untuk berduel dengannya. Tapi setelah dilayani oleh mereka, ternyata dia kalah telak, dan dihajar habis-habisan oleh teman-temannya. Kali ini dia ingin menantang Hendy pula, yang dianggap lemah dan tidak bertenaga, apalagi menguasai olah pernapasan tenaga dalam sepertinya. Maka dengan berani dia naik ke atas panggung, dan berjalan dengan angkuhnya, menuju di mana Hendy sedang menunggunya. Katakan dengan cara bagaimana kau ingin mengajakku duel. Apakah dengan cara biasa atau dengan cara kekerasan? Tanya Hendy langsung pada intinya. Terserahmu maunya bagaimana. Aku akan melayani dengan senang hati.
Jawab Danu dengan sombongnya. Baiklah, aku harap kau sudah siap. Ucap Hendy sambil menyeringai buas, kemudian tiba-tiba tubuhnya menghilang, dan muncul di depan Danu, dan langsung melancarkan pukulan kuat ke arahnya. Buk, buk, brak. Tubuh Danu tiba-tiba terpental jauh, dan keluar dari arena, serta berhenti ketika menabrak kursi penonton yang memang tersedia di sana. Semua orang terperangah diam, ketika melihat tubuh Danu terpental cukup begitu saja, dan jatuh di luar arena, hanya dalam sekali serangan. Kurang ajar. Ternyata dia sekuat itu. Batin Danu dalam hati, di sela-sela rasa sakit dan sesak serta berusaha untuk bangun. Aku tidak boleh kelihatan lemah. Mungkin tadi hanya kebetulan saja, karena dia menyerangku dengan gerakan curang. Batinnya lagi, lalu berdiri dari tanah dan melangkah ke arena lagi. Aku akui kau memang hebat. Tapi kau jangan senang dulu. Aku tadi hanya lengah saja. Tapi kali ini aku tidak akan kalah darimu lagi. Ucap Danu sesaat setelah saling berhadapan dengan Hendy, yang berdiri diam di hadapannya. Jangan banyak omong. Keluarkan semua kemampuanmu, aku ingin melihat, seberapa kuatnya murid utama di perguruan ini. Jawab Hendy dengan tenangnya. Aku dengar kau juga seorang guru, yang mengajar murid-murid pemula di perguruan ini. Jadi tolong tunjukkan kemampuan teknikmu, juga jurus-jurusmu yang kau andalkan selama ini, pada murid-muridmu yang mungkin sedang menontonmu di atas arena. Jadi tunggu apa lagi? Ucap Hendy mencoba memprovokasi lawannya. Kau jangan merasa jumawa dan hebat. Di perguruan ini, akulah murid terkuat juga jenius yang ada. Aku khawatir setelah kau tahu dan melihat jurus-jurusku, kau akan menangis dan ketakutan seperti anak bayi. Sebelum kau mengalami ketakutan itu, lebih baik kau menyerah saja, dan akui bahwa akulah murid terkuat guru Gentala yang ada. Teriak Danu cukup keras. Koor semua orang yang menonton aksi Danu di atas panggung, dengan niat mengejeknya. Kurang ajar. Gara-gara kau, mereka jadi mentertawakanku. Sekarang kau lihatnya teknik terkuatku ini, dan jarang sekali aku keluarkan dalam setiap duel. Ucap Danu membanggakan kemampuannya. Kemudian berkata lagi. Ingat. Jangan salahkan aku jika kau akan kalah dan terluka. Ancamnya tegas. Terlalu banyak omong. Respon Hendy muak, lalu. Wus. Plak. Buk. Des. 3 kali serangan yang dilancarkan oleh Hendy, sukses mengenai sasarannya. Pertama tamparan pada wajah, kedua pukulan di dada, ketiga tendangan di perut, hingga membuat mulut Danu berdarah-darah karena giginya tanggal lebih dari 2. Dadanya sesak dan perutnya berasa melilit. Kini tubuh Danu terkapar diam di atas panggung. Mungkin mati atau pingsan orang tidak tahu. Tapi tak lama kemudian, dia bangun dan mencoba berdiri dengan sekuat tenaga, dan akhirnya bisa berdiri juga. Hebat juga daya tahanmu kawan. Sudah beberapa kali menerima pukulanku, tapi masih bisa bangkit lagi. Aku salut pada kekuatan daya tahan tubuhmu. Tapi selanjutnya aku tidak bisa menjamin, apakah nyawamu masih bisa kau pertahankan atau tidak. Itu tergantung pada nasibmu. Ucap Hendy pada Danu. Kau jangan khawatir. Aku tidak akan kalah kali ini. Jawab Danu enteng. Baiklah. Aku tidak mempunyai cukup waktu untuk meladenimu. Jadi sekarang kita mulai pertarungan ini lagi, bersiaplah. Respon Hendy cuek. Tunggu. Sebaiknya kita gunakan tenaga dalam saja. Barang siapa yang bisa mengangkat atau melontarkan batu dan barang itu, maka dia yang dianggap sebagai pemenangnya. Selain itu, kita harus membuat perjanjian, jika kau kalah, maka kau dan orang-orangmu, harus hengkang dari perguruan ini, dan jangan kembali lagi dengan alasan apapun, termasuk anakmu itu.
Lalu bagaimana kalau kau yang kalah? Tanya Hendy ingin tahu. Hahaha. Mimpi kalau kau bisa mengalahkanku kali ini. Jawab Danu meremehkan kekuatan Hendy. Baiklah kalau begitu. Jika kau kalah, maka kau harus berlutut, dan mengakui bahwa aku adalah atasanmu, dan kau adalah budakku. Bagaimana? Tanya Hendy dengan entengnya. Aku tidak mau. Kalau aku kalah, maka aku akan keluar dari perguruan ini, dan akan selalu menjadi musuhmu. Camkan itu. Jawabnya angkuh. Kurang ajar. Beraninya kau berkata dan bersikap seperti itu pada tamu penting perguruan. Bentak salah seorang guru cukup senior pada Danu dengan ekspresi marah. Aku tidak peduli guru. Aku sudah sangat muak, ketika guru besar terus menyanjungnya, padahal sanjungan itu hanya pantas dialamatkan padaku. Responnya cuek. Selain itu, untuk kalian tahu, aku bukan benar-benar ingin berguru di sini, tapi ingin. Ucap Danu tiba-tiba berhenti, setelah terlepas cakap dan ketahuan kedoknya. Apa yang kau katakan Danu? Bentak Gentala marah. Maaf guru, aku hanya terlalu emosi. Apa yang aku katakan tadi, tidak benar guru. Aku hanya menumpahkan rasa benciku pada orang ini. Jawab Danu berkelit. Apapun yang kau katakan, aku sudah tidak percaya lagi padamu. Memang sudah cukup lama kami mencurigai gerak-gerikmu, yang terlalu aneh, dan selalu berseberangan dengan teman-temanmu sesama guru. Ternyata kau adalah seorang pengkhianat perguruan. Siapa kau sebenarnya? Dan untuk siapa kau bekerja? Tanya Gentala geram. Hahaha. Sudah terlanjur basah dan ketahuan, apa boleh buat? Sekarang aku akan berterus terang. Aku sebenarnya adalah orang yang dikirim oleh satu sindikat, yang baru-baru ini diketuai oleh Braga, yang sudah mati terbunuh itu. Niatku sebenarnya adalah, untuk menguasai perguruan ini, tapi digagalkan oleh orang itu. Maka dari itu, aku sangat membencinya. Hari ini aku bersumpah, akan berjibaku melawan kesombongan dan keangkuhannya itu. Aku tantang kau dalam duel hidup dan mati Hendy. Jika aku kalah, maka aku akan pergi selamanya dari perguruan ini. Tapi jika kau yang kalah, maka kau beserta orang-orangmu harus pergi dari sini. Baik jika itu yang kau inginkan. Silakan bersiap untuk menerima hukuman atas pengkhianatanmu itu. Jawab Hendy sudah cukup kesal. Hahaha. Burung pungguk merindukan bulan. Katak yang mencoba untuk terbang. Mimpi kau Hendy. Responnya dengan sikap kurang ajar. Beraninya kau bersikap seperti itu pada tuan kami. Ucap Bumi marah, kemudian naik ke atas panggung dengan sekali gerakan. Hahaha. Ada lagi satu cecunguk yang mencoba menunjukkan kekuatannya, tuanmu ini saja belum tentu bisa mengalahkanku apalagi kau. Responnya sinis. Benarkah? Jawab Bumi singkat, kemudian berkelebat ke arah Danu, dan memukulnya dengan satu kali pukulan. Buk! Huh! Teriak Danu kesakitan. Orang seperti kau tidak pantas melawan tuan besar. Bangun jika kau memang ingin dihajar. Ucap Bumi geram, kemudian menghadap Hendy dan berkata. Maafkan saya, jika mencampuri pertarungan tuan besar. Ucap Bumi dengan perasaan tidak enak hati, sambil membungkuk ke arah Hendy. Dia hanya kesal, melihat dan mendengar, tuannya direndahkan seperti itu, maka bergegas dia naik ke atas panggung, dan menghajar Danu yang kurang ajar itu. Tidak masalah Bumi. Kau teruskan saja. Cuma hati-hati. Orang itu cukup licik. Jawab Hendy enteng. Tuan tenang saja. Saya tidak akan kalah dari sampah seperti dia. Jawab Bumi apa adanya. Hiya! Teriak Danu keras, sambil memasang kuda-kuda kuat, seperti ingin menyerang dengan jurus atau teknik kuat ke arah Bumi. Hiya! Teriaknya lagi semakin keras,
sambil melontarkan pukulan jarak jauh, dengan menggunakan tenaga dalam. Tapi apa yang terjadi? Bukannya berhasil, tapi malah dia yang terdorong beberapa meter ke belakang, dan jatuh terjengkang hingga keluar dari arena. Dari mulutnya keluar darah segar, pertanda organ dalamnya mengalami luka, akibat benturan satu tenaga dalam, yang jauh lebih kuat dari miliknya. Cepat periksa tubuh Danu dan pastikan, apakah dia masih bisa bergerak atau tidak. Perintah Gentala tegas. Baik. Jawab salah seorang guru patuh, kemudian bergegas mendekati tubuh Danu yang tergeletak di lantai. Guru. Tubuh Danu sudah tidak bergerak, dan nafasnya terhenti. Kemungkinan dia mati guru. Ucap guru tersebut dengan suara keras. Hore! Hore! Teriak puluhan orang murid serempak sambil berjingkrak-jingkrak kegirangan, menandakan bahwa mereka merasa senang atas kematian Danu. Tali kenapa mereka jadi sesenang itu? Ini semua masih menjadi tanda tanya dan misteri di perguruan itu. Bersambung.